Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang kelanjutan teorema pada turunan fungsi. Seperti apa kita lihat bersama. Turunan untuk teorema yang keempat dikatakan jika fx sama dengan ux ditambah atau dikurang vx, maka v aksen x sama dengan u aksen x ditambah atau dikurang v aksen x. Bagaimana maksudnya kita lihat bersama. Di sini penggabungan antara beberapa bilangan berpangkat ya yang mempunyai bilangan berpangkat. Maka kita bisa menentukan turunannya satu-satu atau masing-masing. Jadi ini turunannya turun dulu, pangkatnya 4 kali 5 x pangkat 4 kurang 1 ditambah karena tandanya di sini ditambah pangkat kali 10 x pangkat kurang 1 dikurangi. Ingat kembali di teorema yang kedua, kalau ada x-nya maka x-nya hilang, tinggal angkanya saja, sedangkan kalau angka saja maka turunannya adalah 0, maka tidak perlu dituliskan. Sampai di sini tinggal kita hitung 4 kali 5 20 x pangkat 3 ditambah 20 x pangkat 1 min 3. Nah, ini adalah turunan fungsinya. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini jika ada perkalian antar dua fungsi, maka ini bisa kita kerjakan dengan perkalian pelangi. Ya, kita kalikan dulu mereka. Jadi kita ubah bentuk fx-nya terlebih dahulu, di mana 2x kali x kuadrat berarti mendapatkan 2x pangkat 3. Lalu 2x dikalikan min 5 mendapat min 10x. 3 kali x kuadrat berarti 3x kuadrat, dan yang terakhir 3 kali min 5 berarti min 15. Nah, sampai sini jika kita urutkan, maka dari pangkat yang tertinggi 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 10x min 15, baru kita turunkan mereka. Maka seperti contoh yang pertama tadi, pangkat 2x pangkat dikurang 1 ditambah pangkat 3x 2 dikurang 1 dikurang 10, sedangkan 15-nya 0. Maka di sini diperoleh 6x kuadrat ditambah 6x min 10. Nah, ini adalah turunannya. Mari kita lihat bersama di contoh yang ketiga. Jika di sini bentuknya adalah bentuk pecahan dan di bawahnya ada akar, maka kita akan terlebih dahulu mengubah bentuk fx-nya, yaitu jadi x kuadrat ditambah 5x dikurang 1 per x pangkat setengah, karena akar x itu berarti bilangan berpangkatnya menjadi x pangkat setengah. Kemudian kita pindahkan pangkatnya supaya di atas, jadi x kuadrat tambah 5x min 1 kali x pangkat min setengah, karena pangkatnya pindah ke atas jadi negatif. Lalu jika kita mengalihkan, berarti di sini kali pelangi, jadi x pangkat 2 dikali dengan min setengah ditambah dengan 5x kali x pangkat min setengah dikurangi dengan 1 kali x pangkat min setengah. Ini dikalikan masing-masing, maka kita mendapatkan x bilangan berpangkat jika dikalikan berarti dijumlahkan menjadi 2 ini 4/2 dikurangi 1/2 berarti menjadi 3/2 ditambah dengan 5 x pangkat 1 dikurangi setengah x pangkat setengah dikurangi dengan x pangkat min setengah. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini baru kita akan menurunkan dia. F aksen x berarti pangkat x pangkat dikurang 1 ditambah pangkat berarti setengah kali 5 kali x pangkat dikurangi 1 dikurangi dengan pangkat jadi min setengah x pangkat dikurangi 1. Maka di sini diperoleh 3/2 x pangkat 1/2 ditambah dengan 5/2 x pangkat min setengah ditambah setengah x pangkat min 3/2. Nah, karena ini masih ada bilangan yang berpangkat negatif, maka kita ubah dia ke pangkat positif. Setengah x pangkat setengah menjadi akar x ditambah 5/2 akar x pangkat setengah turun jadi akar ditambah 1/2 x pangkat 3/2. Nah, ini adalah turunan dari contoh yang ketiga. Kita masuk pada teorema yang kelima, di mana di sini fungsinya adalah dalam bentuk perkalian dua fungsi. Maka kita nanti harus mencari terlebih dahulu turunan dari setiap fungsi, lalu saling mengalihkan. Bagaimana caranya? Contohnya sebagai berikut. Contoh yang pertama. Di sini diketahui ada dua fungsi, 2x plus 3 dan x kuadrat min 5. Kalau tadi kalian perhatikan di teorema yang keempat, di situ kita mengalihkan dengan pelangi. Tapi pada teorema kelima ini kita perkalian dua fungsi. Maka di sini kita akan memisalkan terlebih dahulu. Misal u adalah fungsi yang di depan atau fungsi yang pertama, jadi 2x plus 3. Sedangkan v adalah fungsi yang kedua. Kalau kita sudah memisahkan u dan v, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan
U aksen atau turunannya. Turunan dari 2x plus 3 kita turunkan masing-masing seperti teorema yang keempat tadi. Jadi 2x diturunkan jadi 2, sedangkan 3 diturunkan jadi 0, maka tidak perlu kita tuliskan. Kemudian V aksen juga dicari, yaitu pangkat dikali x pangkat kurang 1, berarti pangkat 1. Bisa saya tuliskan, bisa tidak. Jadi turunannya dari x kuadrat min 5 adalah 2x. Nah, jika kita sudah menentukan U aksen dan V aksen, langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan ke rumus atau ke teorema yang kelima. Kalau U kali V, berarti di sini U aksen V ditambah V aksen U. Maka kita tinggal substitusikan U aksennya berarti 2 dikali V, V-nya adalah x kuadrat min 5, ditambah dengan V aksen berarti 2x, sedangkan U adalah 2x plus 3. Maka kita tinggal mengkalikan seperti biasa, diperoleh 2x kuadrat min 10, ditambah 4x kuadrat, ditambah 6x. Nah, yang sama-sama punya kuadrat atau pangkatnya sama kita bisa jumlahkan, berarti 6x kuadrat ditambah 6x min 10. Nah, silahkan kalian perhatikan contoh yang sebelumnya tadi di teorema keempat, hasilnya juga akan sama. Nah, intinya di sini untuk teorema kelima adalah kita ini mengalihkan U aksen dikalikan dengan V, sedangkan V aksen dikalikan dengan U. Nah, itu untuk teorema yang kelima. Intinya hanya perkalian silang antar dua fungsi itu. Nah, contoh lainnya kita lihat bersama. Kita memisalkan U adalah fungsi yang pertama, berarti 2x pangkat 3 ditambah 1, lalu V yaitu 3x pangkat 4 dikurang 5. Seperti yang tadi, kita akan mencari terlebih dahulu U aksennya menjadi 6x kuadrat, sedangkan V aksen kita peroleh adalah 12x pangkat 3. Lalu kita tinggal memasukkan ke teorema yang kelima, F aksen X adalah U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya adalah 6x kuadrat dikali V, V-nya adalah 3x pangkat 4 min 5, ditambah V aksen adalah 12x pangkat 3 dikali U. U adalah 2x pangkat 3 ditambah 1. Maka kita peroleh, tinggal kita kalikan 8x pangkat 6 dikurang 30x pangkat 2 ditambah 24x pangkat 6 ditambah 12x pangkat 3. Nah, pangkat yang sama tinggal kita jumlahkan hasilnya, maka di sini diperolehlah 42x pangkat 6 ditambah 12x pangkat 3 min 30x pangkat 2. Nah, coba kita akan buktikan bagaimana kalau kita hanya mengalihkan pelangi terlebih dahulu seperti teorema keempat tadi di contohnya. Jadi kita akan mengalihkan fx-nya terlebih dahulu. Saya tuliskan ulang soalnya di sini 3x pangkat 4 min 5. Kemudian saya akan mengalihkan pelangi. Hasilnya 6x pangkat 7 dikurangi 10x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4 dikurang 5. Kemudian kalau sudah, saya tinggal urutkan saja dari pangkat yang tertinggi ditambah 3x pangkat 4 dikurang 10x pangkat 3 min 5. Maka kita bisa memperoleh turunannya adalah 42x pangkat 6 ditambah 12x pangkat 3 dikurang 30x pangkat 2. Nah, maka hasilnya sama ya, di sini hasilnya sama. Maka untuk kasus ini, kalau ada dua fungsi yang dikalikan, kalian bisa menggunakan dengan teorema kelima ataupun dengan teorema yang keempat dengan terlebih dahulu mengalihkan dua fungsi tersebut. Kita masuk ke dalam teorema turunan yang keenam. Kalau tadi di teorema kelima adalah bentuk perkaliannya, teorema keenam ini adalah bentuk pembagiannya. Jadi ada U per V, maka nanti turunannya adalah U aksen V dikali V X dikurang V aksen X kali UX per V kuadrat. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya sama di sini ya dengan teorema kelima. Jadi kita harus memisahkan terlebih dahulu U dan V, kemudian kita mengalihkannya, tapi yang berubah hanya tanda plusnya tadi menjadi tanda kurang dan masih dibagi dengan V kuadrat. Nah, bagaimana contohnya? Kita masuk ya. Di sini ada U per V karena bentuk pembagian, maka seperti teorema yang kelima, kita akan memisahkan yang atas sebagai U, sedangkan yang bawah adalah sebagai V. Kemudian di sini kita mencari U aksen adalah 2 dan V aksen adalah 6. Kalau sudah ketemu, tinggal kita kalikan seperti tadi. F aksen X adalah U aksen V dikurang. Kalau tadi di teorema 5 ditambah, ini dikurang U atau V aksen U per V kuadrat. Kemudian kita masukkan U aksennya adalah 2, V-nya adalah 5x plus 6 dikurangi 6 kali 2x plus 3 per V kuadrat. V kuadrat di sini adalah 5x plus 6 kuadrat. Nah, maka sampai di sini tinggal kita kalikan saja 10x ditambah 12
dikurang 12x dikurang 18. Per V kuadrat ini tidak perlu dihitung, tinggal tetap saja 5x plus 6 kuadrat. Maka kalau kita hitung yang pembilangnya, f aksen x menjadi yang sama-sama punya x, kita jumlahkan atau kurangkan, berarti min 2x min 6 per 5x tambah 6 kuadrat. Nah, ini hasil turunan fungsinya. Contoh yang kedua yang akan kita lihat, jika kita memiliki, berarti kita tinggal misalkan u sebagai 2x min 1 dan v sebagai 3x kuadrat plus 5, tinggal kita cari turunannya. U aksen berarti 2, sedangkan v aksen adalah 6x. Sehingga kita dapat mencari f aksennya, kita masukkan ke rumus u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Di sini berarti u aksennya saya masukkan 2, v-nya saya masukkan 3x kuadrat plus 5, dikurangi v aksen berarti 6x, dan u adalah 2x min 1. V kuadratnya berarti 3x kuadrat tambah 5 kuadrat. Dikalikan 6x kuadrat ditambah 10 dikurang 12x kuadrat ditambah dengan 6x per 3x kuadrat tambah 5 pangkat 2. Ternyata di sini tinggal kita hitung, yang pangkatnya sama berarti diperoleh min 6x kuadrat ditambah 6x ditambah 10 per v kuadratnya tetap 3x kuadrat tambah 5 pangkat 2. Nah, ini adalah hasil turunan yang untuk contoh kedua. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.